ada dua faktor yang itu menurut saya berpengaruh sekali bagi eksistensi usaha itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah faktor mikro. Jadi faktor mikro itu adalah faktor dari sisi pelaku usaha itu sendiri. Nah, yang kedua adalah faktor makro. Faktor makro itu adalah faktor yang timbul dari kebiasaan orang atau pelanggan, calon pelanggan atau calon customer, atau kebiasaan masyarakat. Artinya dia itu eksternal, bukan internal. Kalau mikro itu adalah internal kita, internal pelaku usahanya. Nah, yang memengaruhi nantinya itu akan lancar apa tidak, konsumennya semakin banyak apa tidak, semakin dikenal apa tidak, kemudian tarifnya bisa dinaikkan apa tidak, kemudian juga banyak orang simpati apa tidak gitu. Jadi kalau satu usaha itu ketika launching itu banyak orang yang simpati, banyak orang yang penasaran, banyak orang yang ingin mampir ke tempat Anda, maka kemungkinan nanti di bulan-bulan dan tahun-tahun ke depan usaha Anda akan berjalan. Yang pertama adalah faktor mikro. Apa itu faktor mikro? Adalah faktor yang timbul dari pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu mikro. Nah, bagaimana pemasarannya, kemudian juga bagaimana kualitas alat STEM-nya, kemudian juga pesaingnya itu juga termasuk bagaimana sikap pelaku usaha atau pengusaha STEM mobil motor itu menghadapi pesaing-pesaing yang semakin banyak, kan gitu. Nah, itu adalah faktor mikro. Nah, untuk faktor mikro sendiri ya itu menurut saya itu adalah bagaimana dalam satu strategi usaha Anda sudah memilih beberapa hal berikut. Yang pertama adalah tempat. Tempat ini berpengaruh juga, teman-teman. Ya, tempat itu berpengaruh, tapi tidak terlalu signifikan. Artinya ya mungkin cuma berapa persen ya, 20-50% aja. Ya, 20-50%. Nah, kemudian yang kedua itu adalah produk yang bermutu atau layanan yang bermutu atau kualitas yang bermutu. Nah, jadi kualitas Anda itu bermutu apa tidak, berkualitas apa tidak. Yang ketiga itu adalah harga atau tarif yang Anda tawarkan ke calon pelanggan, calon konsumen, calon orang yang akan menjadi pelanggan Anda cuci mobil, cuci motor itu tarifnya bersaing apa tidak. Kalau tarifnya sama, nah kemungkinan nanti ya orang itu akan mampir lebih sulit ya, akan sulit karena dia akan memandang kalau tarifnya sama pasti mereka cari tempat yang lebih bagus itu. Jadi faktor tarif harga cuci mobil motor ini berpengaruh. Yang keempat itu adalah promosi yang terus ada promosi apa tidak gitu. Sama kayak dulu waktu Indomaret sampai sekarang ini Indomaret itu barang yang dijual itu mungkin jumlahnya ribuan, tapi selalu ada promo. Ya biasanya sebulan sekali itu ada 10 atau sampai 20 item barang yang dijual dengan promo dengan harga itu selisihnya 1.000, 2.000, 3.000, bahkan sampai 10.000 sampai 20.000. Tapi syarat pembeliannya biasanya harus beli 2, 3 gitu ya. Itu sering sekali Indomaret. Nah, sebenarnya ujung tombak atau eksistensi dari usaha STEM mobil dan motor itu juga diantaranya adalah ujung tombaknya, fokusnya itu adalah pemasaran. Nah, pemasaran. Mengapa harus diadakan? Harus Anda itu buat promosi yang banyak, promosi yang gede-gedean gitu ketika pemula, ketika sedang merintis. Sebenarnya begini. Jadi secara psikologinya itu begini. Psikologinya adalah kalau Anda itu melakukan promosi, ya promosi 50, diskon 50% katakanlah. Ini baru ketika launching cuci mobil, cuci motornya ya. Promosi dalam waktu 5 hari katakanlah. Diskon 50% atau 1 minggu. Nah, maka
eh, eh, sebenarnya itu ya, secara marketing dan psikologi pasar tuh begini. Anda itu agar mengundang orang agar mengunjungi tempat Anda itu sebanyak-banyaknya. Nah, katakanlah dalam sehari itu mengundang 20. Dengan promosi itu yang datang 20 mobil. Nah, atau 10 mobil, 10 motor katakanlah dengan diskon 50%. Lalu kalau dalam sehari 10, maka promosi Anda jalankan misalkan 1 minggu, itu berarti kan 70, nanti kenanya 70. Itu target minimalnya 70 mobil atau atau orang yang datang menggunakan mobil ke tempat Anda itu 70. Yang datang pakai motor itu 70, bayarnya cuma 50% misalkan. Anda mungkin tidak dapat untung di 1 pekan itu, tapi Anda sedang mengumpulkan calon pelanggan. Makanya saya bilang itu strategi menangkap calon pelanggan. Nah, strategi ini sangat penting. Strategi ini sangat diperlukan ketika Anda itu pemain pemula, pengusaha baru, pengusaha sistem mobil motor baru. Nah, promosi apa yang Anda tawarkan ke mereka? Tidak hanya diskon cuci mobil motor aja, tapi diskon itu banyak sekali, atau promosi banyak sekali, seperti garansi untuk mobil, garansi 1 hari. Nah, jadi kalau nanti ada kotor lagi mampir, ya bersihkan lagi gratis. Atau motor garansi setengah hari, itu garansi. Jadi garansi itu bisa dikembangkan, garansi itu bisa ditawarkan ke calon pelanggan Anda, itu untuk menambah kepercayaan mereka terhadap sistem mobil motor di tempat Anda. Jadi bukan masalah Anda nanti itu namanya itu untung besar, untung kecil. Kemudian kalau jasa itu insya Allah selama Anda tidak malas, selama Anda itu tetap semangat, itu tetap ada pelanggan. Tetapi masalahnya pelanggan itu, ada pelanggan yang datang cuma sekali dan dia trauma, dia kapok, dia kecewa. Nah, untuk mengantisipasi itu Anda memakai cara garansi, ya, garansi 1 hari, garansi setengah hari. Nah, kemudian Anda harus mengkonsep diri kalian itu sebagai marketing, gitu, sebagai customer service. Kalau di dalam perkantoran itu customer service artinya apa? Melayani. Nah, melayani dengan komitmen. Makanya kalau di bank, di perkantoran, di instansi, di penjualan motor, showroom, mobil dan sebagainya, itu dia komitmen untuk melayani. Artinya apa? Artinya ketika ada pelanggan itu yang komplain, atau bahkan pelanggan itu yang mencaci atau trauma, sedih, itu kalian sudah antisipasi dulu dengan garansi. Kalau motor, showroom motor mobil ya, itu kan ada garansi atau gratis 3 kali ganti oli, kan gitu, sama 1 kali servis mesin, biasanya kan gitu. Karena itu strategi teman-teman ya, itu strategi yang harus diterapkan juga oleh pengusaha sistem mobil dan motor. Nah, yang kedua, saya lanjut yang kedua, yaitu adalah faktor makro itu berasal dari luar. Banyak sekali faktor makronya. Di antaranya adalah kebiasaan budaya, sosial budaya yang ada di tempat Anda. Kemudian ada juga teknologi informasi, ya, transparansi informasi yang sudah sampai ke tempat Anda. Itu sudah menyeluruh apa tidak gitu. Seperti sampo touchless. Ya, sampo touchless itu mungkin di tempat Anda itu tidak semua orang tahu. Taunya kalau sampo touchless itu lebih mahal. Nah, itu maka efeknya itu tidak terlalu bagus, tidak balance. Ya, tidak balance-nya tidak ada. Nah, maka Anda harus ikuti pasar dulu. Itu menurut saya ya. Kemudian faktor fisik dan teknologi, ya, artinya sejauh mana masyarakat, sosial budaya kemasyarakatan di tempat Anda, wilayah Anda itu mengenal teknologi. Nah, mengenal teknologi. Kalau mereka itu belum mengenal jauh
maka Anda melakukan edukasi, melakukan informasi dan edukasi pasar dulu. Dengan apa? Dengan promosi tadi. Jadi seperti kayak apa ya, McDonald, KFC, fried chicken, seperti apalagi banyak sekali lah sekarang restoran-restoran, kafe-kafe itu menawarkan promosi. Nah, artinya dikasih diskon dan mereka itu supaya merasakan. Nah, sama juga kalau Anda itu baru pemula menjalankan usaha sistem mobil motor, maka tarik supaya banyak orang itu mampir dulu. Nah, sebarkan brosur, sebarkan pamflet, kemudian buat website, kemudian di Facebook, status Instagram, status WhatsApp. Tetapi Anda harus membuat value, keunggulannya apa dulu gitu loh. Sebelum Anda mempromosikan itu Anda harus punya keunggulan. Keunggulan yang mereka itu bisa menangkap. Nah, biasanya keunggulan itu adalah Anda bisa melayani. Kalau di tempat lain itu hanya bisa melayani satu kali atau satu item atau satu jasa, Anda bisa melayani 2 jasa tetapi tarifnya cuma 1. Nah, itu bisa. Seperti cuci mobil motor, ganti oli, jasa ganti oli gratis atau jasa ganti olinya termurah hanya 5.000. Nah, dan disediakan olinya juga sediakan yang murah saja. Maksudnya oli itu dijual cuma-cuma saja, dijual dengan harga belinya dulu. Nah, enggak untung enggak apa-apa, tapi Anda nanti akan untung dari cuci mobil motor. Nah, seperti itu. Kemudian faktor yang makronya, faktor yang dari luar atau dari ranah keumuman itu adalah faktor ekonomi. Jadi ekonomi masyarakat Anda itu juga berpengaruh. Kalau Anda tinggal di perumahan, Anda tinggal di pinggiran kota, Anda tinggal di pertengahan kota, di pinggir swalayan, di pinggir hotel, kemudian di depan rumah sakit, belakang rumah sakit, artinya keramaian, mungkin dekat pabrik. Nah, seperti itu berarti Anda di tempat keramaian. Sekalipun Anda itu mungkin tidak terlihat dari jalan raya, itu akan laku. Nah, itu faktor ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah faktor makro yang berupa demografi. Demografi itu kebiasaan, minat orang. Ya, orang itu minatnya kemana? Kalau orang punya mobil itu di situ daya minatnya sama mobil bersih, sama mobil bagus, sama mobil kok misalnya mobil cuci mobil itu mereka minat tidak tinggi, tidak minatnya gitu loh. Nah, jadi kalau minatnya itu terlalu rendah, katakanlah orang-orang yang seperti seperti di daerah pelosok itu memang agak-agak sulit kalau Anda itu mengedukasi mereka terlalu lama. Jadi carilah tempat yang sekiranya itu pendidikan atau pengetahuan tentang mobil dan motor itu sudah cukup jauh dan mereka itu mengerti tentang perawatan mobil dan perawatan motor. Itu penting sekali. Nah, itu ya faktor makro. Nah, kemudian ini dari sudut pandang konsumen, ya. Kalau dilihat dari sudut pandang konsumen, itu Anda harus juga memahami psikologi mereka atau cara pandang mereka. Anda itu seolah-olah menjadi pelanggan. Itu apa yang diinginkan, yang Anda inginkan itu apa sih? Itu loh. Itu namanya dari sudut pandang pelanggan itu. Jadi kebutuhan mereka itu apa? Keinginan konsumen itu apa gitu. Dan ini setiap tempat pasti beda-beda, setiap daerah beda-beda. Setiap kota itu pasti beda. Kenapa? Kalau di Riau itu cuci mobil 40.000 sampai 50.000 sampai 70.000 untuk mobil agak besar ya, Hilux dan sebagainya. Itu kalau di tempat saya itu mentok itu 40.000 aja. Dan itu baru saja Lebaran kemarin saya naikkan. Karena saya punya konsep, saya punya prinsip, setiap kali saya merehabilitasi, menambah fasilitas, saya harus naikkan. Karena
Dulu saya awalnya saya tarifnya itu cuma 25.000, kemudian setiap tahun saya tambah 5.000, tambah 5.000, tambah 5.000 gitu. Jadi sudah punya konsep, mau tidak mau saya harus menaikkan. Jadi tempat Anda boleh selama Anda punya komitmen. Nah, komitmen ya kualitas, komitmen pelayanan, komitmen layanan yang lain. Ya, itu yang tadi ya adalah dari sisi pandang konsumen atau pelanggan. Yang kedua adalah biaya konsumen itu, mereka masih terjangkau enggak gitu loh, masih terjangkau enggak. Kemudian juga kenyamanan, faktor kenyamanan dari sisi pelanggan ya, bukan dari sisi pelaku, bukan dari sisi pengusahanya. Kalau pelanggan itu nyaman, yang memengaruhi kenyamanan orang atau pelanggan itu juga banyak. Di antaranya adalah orang pelaku usaha yang ramah, kemudian juga Anda tuh sistem mobil motor itu juga supel itu suka bergaul sama mereka, suka memberi, dan suka memberi informasi juga, suka sharing ya. Jadi orang itu suka sharing, suka bertukar pikiran, suka juga sembrono, suka juga bergaul. Nah, itu juga berpengaruh. Karena apa? Karena di satu sisi orang itu tidak hanya berpikir ke materi saja. Ada orang itu mencuci mobil motor itu sebenarnya dia itu hanya ingin cari teman, ingin cari teman ngobrol, ingin cari teman curhat, ingin cari prestis. Kalau prestis itu sanjungan. Tapi kalau cari curhatan itu berarti cari tempat ngobrol santai. Terkadang juga orang cuci mobil itu pengennya sambil ngopi aja, karena waktunya udah longgar, uangnya udah banyak, udah cukup mungkin. Jadi tidak terlalu penting itu uang 40.000 cuci mobil itu, kadang tidak terlalu penting. Dia pentingnya itu bisa ngopi, bisa ngobrol, bisa sharing, bisa cekakaan, bisa ketawa-ketawa, bisa bebas. Nah, bisa sharing usaha. Biasanya orang-orang pengusaha itu sukanya dengan pengusaha gitu. Dia malas hubungan sama pekerja pabrik, malas. Kenapa? Karena cara berpikirnya beda, dan Anda harus sesuaikan dengan cara pandang mereka. Yang berikutnya adalah komunikasi ya. Anda harus berkomunikasi dengan mereka dengan baik, dengan ramah, dengan santai, dan Anda harus samakan frekuensinya ya. Kalau mereka itu banyak sekali pelanggan itu yang mungkin PNS, pelanggan Anda itu mungkin seorang pengusaha di pasar, jualan di pasar, atau mereka itu seorang kantoran, atau mereka itu seorang di perusahaan itu loh, mungkin manajer, mungkin juga leader, mungkin juga dia itu seorang banyak sekali. Intinya Anda harus samakan frekuensi, kemudian tanyakan kebutuhan dia. Ketika mereka datang itu ya disapa. Sebenarnya Anda harus meraba, Anda harus coba meraba keinginan mereka itu apa gitu. Karena pelanggan Anda itu pasti semakin banyak dan berbeda-beda. Kalau Anda bisa mengetahui kebiasaan, minat mereka, kemauan mereka, kemudian Anda bisa tahu psikologi dari setiap pelanggan Anda, maka Anda akan berhasil dan Anda akan dikunjungi mereka. Nah, karena Anda akan dikenal sama mereka itu sistem mobil motor yang nyaman, ramah, ya, ngobrol santai mungkin. Dan juga ada yang serius, itu juga banyak. Pokoknya datang mobilnya suruh langsung nyuci. Pokoknya dia segera buru-buru lah. Itu silahkan Anda sikapi dengan sikap yang bijak. Gitu ya teman-teman ya. Informasi lagi untuk mesin iPower 3200 plus ya. Karena saat ini produknya barangnya sudah limit, jadi stoknya sudah mau habis. Jadi silahkan yang berminat segera saja, karena mungkin dalam beberapa pekan ke depan saya break dulu karena stoknya habis ya. Saya break dari kirimnya, saya break dulu, stoknya mungkin habis. Untuk nanti kalau ready lagi saya akan kabari lagi ya teman-teman ya.